salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Angganingsi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, untuk memaparkan aksi nyata budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator dan Ibu Pendamping pengajar praktik kami yang telah membimbing dan mengarahkan, Bapak Ahmad Tohari dan Ibu Sri Windianti. Dalam aksi nyata modul budaya positif, saya akan mencoba memaparkan realisasi dari rancangan aksi nyata. Yang pertama adalah berbagi pengetahuan tentang budaya positif terhadap rekan sejawat maupun kepada anak-anak. Yang kedua adalah pembentukan budaya ramah lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekolah yang nyaman dan aman akan menciptakan budaya positif yang baik bagi anak-anak kita. Apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati kemudian menjadi kebiasaan bersama yang dilakukan dalam jangka panjang. Sekolah kami berupaya menciptakan lingkungan yang bersih sehingga akan menjadi budaya orang yang berpikir memiliki pola pikir maju. Sebagai langkah awal dari pelaksanaan aksi nyata budaya positif, hal pertama yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, Ibu Surati SSN MPD, sehingga nantinya kegiatan di sekolah yang berupa pembentukan dan juga berbagi bersama rekan akan terwujud dan terlaksana dengan baik. Sebagai salah satu pemenuhan tugas dari CGP. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenankan saya untuk berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Saya berdiri di sini bukan sebagai seorang yang lebih pandai atau lebih punya sesuatu dibandingkan Bapak Ibu semuanya. Hanya saya kali ini akan membuat atau bukan buat, mohon maaf, akan mengaplikasikan apa yang telah saya dapatkan dalam kegiatan di pendidikan guru penggerak. Saya sebagai CGP Angkatan 7 akan berusaha untuk melaksanakan aksi nyata terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif ini adalah bagian dari modul 1.4 dari paket 1 dari DLMS. Di dalamnya mengajarkan beberapa hal terkait dengan budaya yang menjadi kebiasaan di sekolah, yang diharapkan untuk menjadi budaya di sekolah, kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan menjadi budaya di sekolah. Yang pertama, materi tentang disiplin positif. Yang kedua, tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian, apakah kebutuhan dasar.
dan juga bagaimana dunia berkualitas yang ada pada anak-anak kita. Yang keempat adalah bagaimana seorang guru menjadi guru dalam posisi kontrol yang tepat pada kegiatan restitusi. Kemudian yang kelima ini tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang ini bisa didapatkan dari kegiatan pembentukan kesepakatan. Kemudian yang terakhir adalah materi tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini tentang budaya positif. Budaya positif itu akan tercipta pada kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan juga berpihak pada murid. Sehingga nantinya murid bisa berpikir dan bertindak secara merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab baik kepada dirinya sendiri maupun kepada masyarakat. Nah, budaya positif ini diterapkan di sekolah, dan apa pentingnya? Beberapa hal yang berkaitan dengan penanaman disiplin, kemudian bagaimana membangun motivasi intrinsik, motivasi internal dari anak murid kita, dan kebutuhan dasar yang dimiliki anak-anak kita, dunia berkualitas seperti apa yang diinginkan anak-anak, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, serta praktek guru sebagai fungsi kontrol yang tepat melalui tahapan segitiga restitusi. Nah, saya sebagai guru penggerak ini diharapkan untuk bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah bagi anak-anak didik kita. Bahkan mohon maaf apabila kami juga akan mengikut sertakan Bapak Ibu guru semuanya dalam kolaborasi untuk membentuk budaya positif di sekolah. Dari beberapa materi yang kami dapatkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana guru berperan sebagai penuntun kodrat anak-anak, kemudian saya sebagai guru atau Bapak Ibu sebagai guru juga memiliki nilai dan peran sebagai guru yang hebat bagi anak kita, memiliki dan bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian apa yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat satu prakarsa melalui pendekatan ekonomi apresiatif. Bapak Ibu, masih ingatkah kita pada materi PNM? Nah, kita lanjut. Terima kasih ya. Dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini diharapkan berharap bahwa guru itu mampu menciptakan budaya positif yang berpihak pada pencapaian kodrat anak. Ada kodrat zaman, ada kodrat alam yang menyertai pada anak-anak kita. Kita sebagai guru itu bisa mengikuti, bisa menjadi fasilitator bagi pencapaian kodrat anak. Yang kedua, nilai dan peran ini bisa menjembatani antara budaya-budaya positif yang harus dibentuk dengan budaya lokal yang nanti konteksnya itu bisa membuat dua-duanya sinkron, budaya positif dan budaya lokal itu sinkron. Kemudian visinya ini harapannya dari praktek tentang disiplin positif, tentang posisi kontrol, kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas, dan juga bagaimana mengetahui motivasi intrinsik, sehingga nanti membentuk motivasi yang akhirnya akan menjadi bagian anak-anak kita. Yang pertama kami jelaskan tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan proses belajar mengontrol tindakan agar tercapai tujuan mulia yang didasari nilai kebajikan sebagai nilai-nilai yang dihargai baik oleh pribadi maupun oleh masyarakat. Nah, nilai kebajikan yang diyakini akan menggerakkan motivasi dari dalam, dan nilai
diwajibkan dalam pendidikan di Indonesia tentunya adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal. Bagaimana menciptakan disiplin positif itu di sekolah? Yang kebiasaan kita lakukan di sekolah ada beberapa hal, dengan menerapkan peraturan tata tertib yang ada, sehingga nantinya mungkin akan ada hukuman dan juga ada penghargaan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika kita menegakkan disiplin positif dengan hukuman, tentunya ada efek. Begitu juga ketika kita menegakkan disiplin dengan penghargaan, itu juga akan ada efeknya. Efek positif ataupun efek negatif itu akan menjadi umpan balik bagi kita. Maka dari itu, mari Bapak Ibu mungkin lebih mengenal lagi tentang hukuman. Hukuman mungkin memberi efek jerah, tetapi Bapak Ibu mungkin akan melihat bahwa ketika anak dihukum kadang-kala mereka memiliki sifat dendam atau muncul sifat dendam dari dalam dirinya. Maka ketika kita menerapkan tata tertib, bagaimana membuat anak-anak kita disiplin, bagaimana anak-anak kita itu bisa bersikap disiplin, memiliki karakter disiplin, itu tidak sekedar dengan hukuman dan juga dengan penghargaan. Karena apa? Ketika hukuman dan penghargaan itu diterapkan, kemungkinannya bukan motivasi dalam diri yang membuat anak-anak kita itu menyadari dan menjadikan disiplin itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari budaya, tetapi kita punya kewajiban bagaimana disiplin itu muncul sebagai motivasi dari dalam diri, atau katakanlah ini adalah motivasi intrinsik. Dan tentunya motivasi intrinsik ini akan mempengaruhi setiap individu, setiap insan dalam jangka panjang. Bahkan ketika lulus dari SD, dari SMP, dari sekolah, anak-anak kita itu mungkin masih mengingat apa yang terjadi pada saat dia belajar di sekolah. Dan ini beberapa kenyataan seringkali menjadikan hukuman atau penghargaan itu bisa jadi menjadi motivasi yang baik ketika ditempatkan pada situasi dan kondisi yang tepat. Sebagai contoh, ketika seorang anak yang melakukan kesalahan dan kesalahannya adalah kesalahan ringan dan itu sudah disepakati di kelas misalkan, atau disepakati di suatu daerah atau disepakati di sekolah, kemungkinannya hukuman itu menjadi bagian konsekuensi, ya. Nah, namun tentu kita tidak lepas dari teori motivasi yang berdasari tindakan manusia. Dan motivasi itu bisa satu, yaitu karena ketika melakukan sesuatu kita itu menghindari ketidaknyamanan atau kita itu menghindari hukuman, dan itu tidak berlaku hanya kepada kita saja. Anak-anak didik kita juga akan mengalami hal yang sama. Ketika dia tidak nyaman dengan satu hukuman, tidak nyaman dengan satu kondisi, dia berupaya untuk menghindarinya. Nah, ketika di sekolah kok diterapkan hukuman, berlari di sekeliling lapangan karena tidak memakai seragam yang sama dengan teman-temannya, tentu ini juga menjadi dilema. Karena mungkin saja aku hari ini tidak bisa seragamnya tidak sama dengan teman-teman, saya akan bolos saja. Nah, bisa jadi itu menjadi satu cara anak didik kita untuk keluar atau menghindari hukuman yang mungkin saja dia dapatkan. Jadi disiplinnya bukan dari dalam diri lagi. Yang kedua, motivasi ini juga bisa ada karena ingin mendapatkan penghargaan. Sebagai contoh, kebiasaan kita Bapak Ibu. Jadi kalau di akhir semester atau di akhir tahun kita membuat peringkat
bagi keberhasilan anak-anak didik kita. Nah, ternyata ini juga justru kadang-kadang ketika anak yang ranking pertama, dia memang mungkin mendapatkan penghargaan dari orang tua, dari guru, atau dari masyarakat sekitar. Tapi justru ketika anak-anak kita kok berada di ranking yang tidak diinginkan oleh dirinya sendiri atau diinginkan oleh lingkungannya, baik orang tua maupun keluarganya, mungkin saja penghargaan berupa peringkat 1, 2, 3 atau kejuaraan itu bisa jadi hukuman bagi individu yang lain, bukan bagi juaranya atau bagi peringkat pertamanya, malah justru penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi yang lain. Jadi mohon ini juga dipertimbangkan karena ini jadi kebiasaan ketika ranking 1 ya akan dapat penghargaan. Ini mungkin kita bagaimana punya satu solusi yang tepat ketika penghargaan itu tidak menjadi hukuman bagi yang lain. Kemudian yang terakhir, ini yang diharapkan mampu menjadi motivasi di dalam diri, yaitu motivasi menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, setiap anak memiliki kebebasan. Tugas guru sebagai bagian pendidik atau bagian dari pembelajaran anak adalah menanamkan motivasi intrinsik dalam diri sehingga tidak hanya terlepas dari perintah, namun juga pandai, cakap, cerdas di dalam memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, yang paling hebat, tentang kebutuhan ini sudah sering Bapak Ibu asesmen ya, kata-kata ini ada asesmen dan seringkali dilakukan pada awal pembelajaran. Bapak Ibu mungkin melaksanakan asesmen itu di awal semester atau di saat awal memasuki pembelajaran dengan materi baru ya. Tindakan seseorang misalkan untuk mau belajar, untuk mempelajari sesuatu itu seringkali dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang, yang ketiga penguasaan, dan ketika untuk kasih sayang ini juga ada rasa diterima ya. Jadi seorang bisa menjadi dirinya, kadang-kadang dia butuh kasih sayang dan butuh bahwa dirinya itu dicintai, dirinya diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, menguasai dirinya sendiri, kekuasaan terhadap lingkungannya atau kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Yang keempat adalah kebutuhan dasar berupa kesenangan, melakukan sesuatu karena senang, melakukan sesuatu karena hobi. Dan itu seringkali ini dilakukan oleh anak-anak kita sebagai bentuk dari belajarnya. Yang terakhir, kebutuhan seseorang adalah kebutuhan kebebasan. Anak-anak kita adalah manusia yang merdeka, bebas. Mereka punya motif untuk bisa bebas di dalam dirinya sendiri. Yang berikutnya, Pak Ibu, ini terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini membutuhkan keterampilan. Bapak Ibu mungkin ketika di kelas kehilangan kata-kata. Jadi paling tidak Bapak Ibu mungkin punya satu keterampilan keterampilan untuk menguasai diksi-diksi yang bisa membuat anak-anak kita itu tertarik. Dan ketika membuat keyakinan kelas perlu atau dibutuhkan sebagai bagian penegakan disiplin, ada peraturan, ada tata tertib yang menegaskan agar terbentuk lingkungan yang positif. Ini tetap ketika membentuk lingkungan yang positif tetap harus berangkat dari keyakinan kelas ya. Dan keyakinan kelas itu
bisa menjadi bagian yang mendukung pertumbuhan motivasi internal yang di dalamnya memuat nilai-nilai yang bisa menggerakkan tindakan seseorang. Nah, dari keyakinan kelas ini, budaya positif lambat laun akan menjadi bagian dasar dari budaya yang ada di sekolah. Nah, untuk keyakinan kelas ini, Bapak Ibu saya yakin punya pengalaman yang banyak di awal tahun, di awal semester, atau di awal melakukan kegiatan pembelajaran. Ini diawali dengan kesepakatan, membuat kesepakatan. Dan seperti apa kesepakatan yang baik? Tentunya ketika kesepakatan itu muncul dari audien, ketika kesepakatan itu muncul dari diri anak-anak kita ketika kita di kelas. Sebagai guru, kita membuat keyakinan kelas. Kalau tidak berasal dari ide-ide anak-anak untuk membuat kesepakatan, tentunya omong kosong ya. Jadi kesepakatan kelas seyogianya memang muncul dari anak-anak kita di kelas. Dan untuk membentuknya menjadi satu keyakinan, tentu harus dibiasakan, menjadi kebiasaan. Bagaimana caranya? Mungkin bisa ditempelkan di tulisan yang cukup besar di ujung kelas atau di depan kelas, atau mungkin di copy banyak, nanti anak-anak kita itu punya kopiannya semua, sehingga di forum kelas atau di forum pembelajaran anak-anak itu tahu menempatkan dirinya dan tahu bagaimana supaya bisa memiliki sikap disiplin positif. Nah, ini saya lanjut ke posisi yang bisa dilakukan sebagai guru. Ada 5 ini posisi kontrol yang biasa. Yang paling biasa mungkin kita itu menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, atau juga mungkin sebagai teman. Kadang-kadang kita menegur anak sebagai teman di dalam dalam kegiatan mereka yang mungkin melanggar disiplin, atau ketika di kelas itu nyelelek dan sebagainya. Nah, yang mungkin membuat anak-anak kita ketika motivasinya buyar malah justru ketika kita sebagai penghukum. Sebagai penghukum, anak-anak kembali ke motifnya itu, dia tentu tidak suka kalau dihukum. Akibatnya mungkin jadilah pelanggaran-pelanggaran lain. Ketika anak tidak mau dihukum, maka dia akan menghindari dengan cara polos atau dengan cara tidak mengikuti kegiatan di kelas dan sebagainya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari kita bijak di dalam menerapkan posisi yang baik bagi diri kita, sehingga anak-anak kita itu nanti muncul disiplinnya itu muncul dari motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Nah, mungkin nanti setelah kegiatan kita sebagai posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah teman, atau sebagai pemantau atau sebagai manajer, akan memunculkan disiplin, tetapi disiplinnya adalah disiplin yang spesifik. Tentu kita ingin disiplin yang muncul dalam diri anak itu adalah disiplin yang menjadi budaya, disiplin positif yang menjadi kebiasaan sehari-hari, sehingga di sekolah kita akan menjadi budaya. Ketika kita belajar di PMF, ada modul disiplin positif ya Bapak Ibu. Salah satu dari modul disiplin positif itu pelajaran tentang segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, dan yang terakhir tahapan menanyakan keyakinan. Dari tahapan itu nanti kita berada pada posisi kontrol yang sesuai. Nah, menurut Bapak Ibu, ketika kita melakukan tahapan segitiga restitusi itu, posisi kontrol yang ada pada guru pada saat itu posisi apa? Sisi rasa bersalah. Restitusi? Pembuat rasa bersalah?
Ya, mari kita kembali cermati Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi di situ mengembalikan segala sesuatu yang dilakukan anak itu pada keyakinannya. Keyakinan seperti apa yang dimiliki oleh anak dan diyakini itu baik ataupun buruk bagi anak. Nah, segitiga restitusi ini memungkinkan Bapak Ibu untuk menjadi posisi manajer ataupun juga posisi pemantau. Dan ketika melakukan segitiga restitusi, kita itu bertindak sebagai posisi manajer. Kenapa? Saat melakukan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak yang melakukan pelanggaran ketika kita menegakkan disiplin, ditanyai dulu, dikembalikan lagi apakah dia bersalah ataupun dia tidak bersalah, sehingga dia kembali ke fitrahnya bahwa dia melakukan sesuatu karena tidak ada yang salah, karena dia kembali ke kebutuhan dasarnya. Dia pengen apa, sehingga nantinya akan muncul identitas yang sebenarnya sejatinya dari anak ketika melakukan kesalahan atau tindakan indisipliner. Kemudian baru setelah itu kita sebagai guru memvalidasi kesalahan, bahwa betul kesalahannya ada dan dia harus bertanggung jawab. Ada konsekuensi ketika melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari situ nanti akan muncul motivasi dari anak, akan muncul. Nah, kita pintar-pintarlah mengajukan diksi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pemantik bagi anak-anak kita supaya bisa memunculkan keyakinan yang diyakininya. Nah, dari situlah nanti akan muncul motivasi dari dalam diri bagi anak-anak kita. Bapak Ibu mungkin pernah ini ya, ketika di kelas memberikan penghargaan, dan ternyata penghargaan ini dapat menurunkan hubungan, bisa juga mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, dan juga bisa bersifat menghukum. Maka ketika posisi kontrol kita sebagai penghukum, mohon ditinjau ulang, karena ini atau mungkin juga ketika kita memberikan penghargaan di kelas, yang bisa menjawab saya beri permen misalkan, yang bisa menjawab bisa pulang duluan, yang bisa menjawab atau yang bisa melakukan bisa mendapatkan sesuatu dari bapak, dari ibu, gitu ya. Jadi itu mungkin bagi anak yang bersangkutan itu menyenangkan, tapi bersifat sementara, karena ketika besok lagi dia harus diberi penghargaan lagi supaya bisa atau mau menjawab pertanyaan atau melakukan sesuatu. Maka kembali, hukuman dan penghargaan bagi anak-anak kita itu mohon bijak ketika melaksanakannya, atau posisi kita ketika menegakkan, menjadikan budaya di dalam diri anak-anak kita itu budaya yang betul-betul muncul dalam diri kita. Jangan sampai kita salah ketika kasus A ditangani dengan kasus dengan penanganan posisi kontrol yang keliru. Demikian Bapak Ibu, itu terkait dengan beberapa budaya. Saya akan menyampaikan atau menampilkan ini salah satu bagaimana proses yang dilakukan ketika penerapan disiplin dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya awali dulu. Ini ada satu kasus. Ini saya akan cepat Bapak Ibu supaya nanti dicermati. Jadi di awal ini ada kegiatan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, di mana anak itu digali lagi bahwa ketika melakukan kegiatan yang dilakukan itu karena apa, motivasinya apa. Saya berangkat ke sekolah saat pagi ketika sakit. Nah, kamu pasti punya alasan yang tepat ya, kenapa pada saat
Nah, kemudian ini berlanjut pada memvalidasi kesalahan, bahwa apa yang dilakukannya itu membuat orang lain rugi, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Jadi bagaimana ketika anak yang memiliki tindakan indisipliner itu apa yang kamu lakukan itu belum sesuai dengan keyakinan punya keyakinan yang memang harusnya dari dalam diri. bisa. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Jadi ketika menanyakan keyakinan, kita pun punya strategi supaya muncul bahwa apa yang dilakukan itu bisa diperbaiki, bisa ada solusi, dan untuk kedepannya bagaimana komitmennya terhadap apa yang sudah dilakukan atau sudah dikatakan sebagai keyakinan itu dilaksanakan sepanjang hayatnya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi ada banyak contoh lainnya terkait dengan segitiga restitusi ini. Bapak Ibu, demikian untuk segitiga restitusi yang kita bisa melakukannya, dan kita bisa berlaku sebagai posisi kontrol yang tepat, ya. Posisi kontrol yang tepat itu yang seperti apa? Jadi ketika kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer yang bisa dilakukan pada saat segitiga restitusi, kita berlaku sebagai manajer karena memanajemen anak-anak untuk bisa memunculkan kembali keyakinan kelasnya, keyakinan dirinya untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan budaya kebiasaan yang baik dari motivasi di dalam diri. Nah, dari situ kita bisa kembali lagi ke posisi yang lain, mungkin jadi pemantau, mungkin jadi teman, mungkin juga bisa menjadi penghukum, atau mungkin juga bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Tapi yang demikian itu kita tetap harus bijaksana ketika menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah, terutama bagi anak-anak kita yang punya keinginan untuk berlaku tidak disiplin. Demikian Bapak Ibu dari awal tentang budaya positif, dari disiplin positif, kemudian motivasi, tentang pengetahuan tentang dunia bermakna, dan juga sampai terakhir segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bisa menjadikan kita lebih bermakna, anak-anak kita juga bermakna di dalam belajar, dan kita lebih kuat, lebih bersemangat untuk bisa tetap bergerak untuk menjadikan sekolah kita tumbuh dan berkembang menjadi sekolah yang berkualitas, dan anak-anak kita adalah anak-anak yang mampu menjadi dirinya sendiri, merdeka di dalam mengontrol dirinya menjadi sesuatu yang dicita-citakan oleh anak-anak kita. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Mungkin saja ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, dan sekali lagi bukan sebagai guru, atau saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu guru, hanya sharing agar ilmu yang telah saya dapatkan bisa bersama-sama kita kembangkan di sekolah kita. Sekarang sekolah ini masih banyak sekali, tapi saya rangkum. Setiap sekolah di tahun 23 ini, semua sekolah memiliki inovasi terhadap sekolahnya masing-masing. Saya kemarin mengikuti terus perkembangan Bapak Ibu, sekalipun rapat, pertemuan tentang proyek dan apa, tapi saya selalu mengikuti. Maka ketika kemarin Bu Dewi menyampaikan tentang program sampah, maka tahun 2023 saya akan
mengambil program inovasi di sekolah kita adalah sampah. Iya, sampah. Kemarin saya sudah diskusi banyak dengan Bu Angga, Bu Dewi tentang sampah. Silakan nanti dibuatkan program, dibuatkan tim. Saya merekomendasi sebagai leadernya Bu Dewi dan Bu Angga, nanti buat tim tentang program sekolah seperti apa, terus kemudian implementasinya terhadap sekolah ini seperti apa. Saya memiliki gambaran bagaimana sekolah ini akan berebut tentang sampah. Jadi Bapak Ibu ketika saya ngambil sampah jangan heran ya, kepala sekolah gelem jukuti sampah, jangan heran ya, jangan heran, nggak apa-apa, nggak usah rikuh. Ketemu karo kepalanya gini tori sampah terus rikuh, bergabung melu nyumut sampah. Nah begitu loh. Itu seperti itu, jangan malah jawabnya kebenaran kepalanya gini miti sampah ya, bergabung ya. Silahkan bagaimana Bapak Ibu besok memberdayakan siswa berebut tentang sampah, itu seperti itu. Nanti sekolah ini bicara tentang sampah tidak akan terlepas dari kebersihan, tidak terlepas dari penghijauan, itu seperti itu. Jadi nanti budaya tentang sampah yang bersih, tiap-tiap kelas akan memiliki bank sampah, ya, bank sampah. Sekolah akan memfasilitasi itu. Coba sekarang misalnya dimulai besok, sudah mulai besok. Setiap pagi kalau ada guru masuk, kelasnya kotor, terasnya kotor, tolonglah. Tidak akan mengurangi kepandaian anak-anak. Tiketnya hari ini siapa? Bapak. Terima kasih atas waktu yang kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan pameran karya, jadi untuk bazar kan karena kita bagi jadi dua, pameran karya dan juga yang kedua adalah bazar marketing. Kami sampaikan untuk yang pameran karya dari yang beberapa hari ini sudah kami laksanakan. Kami beberapa guru mapel dari guru prakarya, kemudian IPA dan IPS, satu lagi dari seni budaya Pak Surono, kami sudah bertemu. Temanya memang tidak secara umum itu ke pengelolaan sampah terkait dengan inovasi sekolah itu, tapi memang sudah agak sedikit nyerempet-nyerempet. Di seni budaya kemarin sudah ada yang berkaitan dengan poster gitu ya. Kemudian yang prakarya itu nanti sudah memanfaatkan kerajinan yang berasal dari limbah. Kemudian dari IPA kami akan membuat model alat pernafasan. Nanti kita akan memanfaatkan plastik ataupun botol limbah dari air mineral atau galon mineral. Kemudian yang IPS kemarin walaupun tidak berkaitan dengan sampah, tetapi ini masuk di tema kearifan lokal. Insya Allah bisa diikut sertakan dalam tema kita kali ini. Jadi kami satu ini baru melaksanakan klasifikasi karya, insya Allah sudah fix dan tinggal melaksanakan saja. Yang kedua ini kami masih terkendala dengan tempat dari pamerannya. Artinya yang bazar dan pameran juga nanti masih menunggu komunikasi lebih lanjut terkait dengan terletak atau mau diletakkan di mana. Kalau ngobrol-ngobrol dengan wali kelas itu akan lebih mudah ketika pameran karya itu ada dinding yang bisa digunakan untuk memamerkan. Jadi memang akan lebih mudah kalau di emper kelas yang ada tempat untuk nempel-nempelkan. Dan keuntungannya ketika ditempelkan di emper kelas atau di koridor kelas itu kita akan aman dari hujan tanpa harus menyewa kanopi atau terhalang. Tetapi seandainya Bapak Ibu wali kelas itu menyewa stand dari persewaan teratak itu pun bisa dilakukan, tetap harus punya sesuatu yang dijadikan dinding sebagai bagian dari nempel karyanya. Dari wali kelas beberapa memang sudah mengusulkan untuk di koridor kelas saja. Tapi kalau kemarin kami dapatkan memang yang kalau ada teratak maka kami akan gunakan di bawah teratak itu, dan memang nanti akan ada satu rencana bagaimana caranya supaya ada dinding yang bisa digunakan untuk menampilkan karya. Walaupun nanti mungkin juga Bapak Ibu guru bisa, yang wali kelas bisa mengatur supaya
tema dari setiap stepnya itu adalah tema alam. Jadi nanti bisa diletakkan sebagai taman, sebagai jembatan dan sebagainya. Tapi itu nanti tergantung komunikasi dengan Pak Cito dan Pak Penmen. Kemudian mohon maaf ini tidak terkait dengan sedikit melenceng dari pameran karya ya. Tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu KS di inovasi sekolah tentang bagaimana sekolah itu bisa membuat satu inovasi baru. Sebenarnya ini saya di awal karena ketika masuk itu sudah mulai toto-toto untuk bagaimana anak-anak didik kita itu punya budaya berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Karena memang anak-anak kita kan tidak punya, artinya kepedulian terhadap lingkungan itu masih kurang. Contoh ada sampah di depannya itu tidak segera diambil seperti tadi yang dicontohkan ya, tapi dibiarkan saja lewat. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak kita punya budaya? Maka ini saya yang di kelas 8 sudah mulai dengan membuat satu programnya itu pemilahan sampah, tapi ini baru yang sederhana. Saya mulai dari kelas 8D itu kemarin ada satu tema yang diusung di kelas 8D itu adalah sedekah sampah berbuah berkah, di mana anak-anak itu punya bank sampah di dalam kelas. Kemudian tapi ini hanya sementara itu baru botol plastik, gelas plastik bekas, yang sampah-sampah yang berupa plastik bekas cilok dan lain-lain itu yang disarankan kami itu adalah supaya makan atau menghabiskan seluruh bagian dari jajan yang dimakan, sehingga nanti sampah yang dihasilkan atau sampah yang tertumpuk itu tidak akan menghasilkan bau karena adanya sisa makanan. Jadi untuk yang ini mohon Bapak Ibu Guru mungkin bisa disampaikan ke anak-anak didik kita baik kelas 7, 8, dan 9 ini supaya budaya untuk menghabiskan makanan jangan sampai tersisa, apalagi itu yang ada di kantong anak-anak mungkin jajannya tidak 20.000, 5.000 atau bahkan mungkin ada yang dibeli uang 1 sampai 3.000. Bagaimana anak-anak kita itu memanfaatkan betul apa yang diberikan oleh orang tua sehingga aqua itu tidak diminum hanya seceretan kemudian dibuang. Nah itu mungkin disampaikan kepada anak-anak kita. Itu baru di awal, mudah-mudahan nanti kalau apa yang disampaikan oleh ibu itu dijadikan program sekolah ke depannya, mudah-mudahan ini sudah bisa dimasukkan. Kemudian yang terakhir ini mohon maaf sekali juga tidak berkaitan terkait untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas berkaitan dengan program kelas kita ya. Program kelas kita yang kemarin sudah disampaikan tentang kepedulian terhadap lingkungan atau ramah lingkungan. Kedepannya kita ingin sekolah kita itu menjadi sekolah yang apa? Sekolah yang enak buat kalian, sekolah yang seperti apa? Kalau bergaul terhadap lingkungan, menghormati tanaman, menghormati tanah, lingkungan tanah. Coba cara kita menghormati lingkungan seperti apa? Dirawat, menyiram tanaman, dirawat. Bolehkah kelas kalian digunakan sebagai tempat sampah? Tidak boleh. Ini yang jawab boleh siapa ini? Andre. Bolehkah tempat kelas kalian dijadikan tempat sampah? Yang baik kelas kalian itu yang bersih, nyaman. Kalau bersih nyaman enak nggak untuk belajar? Enak. Untuk melestarikan atau membuat lingkungan kita bersih, nyaman, dan enak untuk belajar, kita punya beberapa kertas, juga punya kertas. Kertas
tolong diisi usul ya. Contoh, misalkan ini, supaya mengurangi limbah sampah, ya, maka nanti Bangga akan memberi kertas yang warnanya kuning. Kertas yang warna kuning tolong diisi usul kesepakatan kita, bagaimana perilaku kita di kelas supaya sampahnya itu tidak banyak, ya, gitu. Nah, terus nanti yang hijau diisi usulan lagi, ya, usulan apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari kita, budaya kita, ya, perilaku kita di kelas supaya sampah yang ada itu tidak membuat kerugian bagi sekolah, ya, tidak merugikan bagi sekolah dan lingkungan. Buatkan di sini, ya, tuliskan di warna hijau. Masing-masing dari kalian nanti saya beri warna kuning 1, warna hijau 1. Ini nanti jadi bagian budaya kita ya. Yang kuning, yang hijau, kuning. Mengurangi memakai plastik dengan membawa tas dari rumah. Bisa nggak? Ya. Terus lagi. Mendaur ulang sampah bisa mengurangi? Bisa. Berarti jika bepergian membawa sendiri. Cocok nggak? Cocok. Ya. Berarti di kelas harus ada galon. Atau mau dibuat banner juga boleh, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan dengan yang kalian tuliskan. Ya, berarti semua membawa botol minuman dari rumah. Dari rumah. Polybag tanaman yang sudah kalian bawa, tolong setiap hari disiram ya. Setiap hari disiram sehingga nanti akan subur tanamannya. Letakkan di depan kelas. Ada yang nyirami ya, yang ke sekolah ya. Andri. Ya, Andre karena itu saja dulu. Ya, hari ini ya. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Untuk kegiatan pembentukan budaya ramah lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, dari sekolah sudah memiliki potensi dengan kebiasaan 5S, di mana kebiasaan yang terus-menerus akan menjadi budaya positif yang mendukung terbentuknya profil belajar Pancasila. Kebiasaan senyum, salam, sapa, sopan dan santun kami lakukan pada kegiatan pagi, siang, ataupun ketika kegiatan-kegiatan di sekolah berlangsung, di mana semua warga sekolah akan menjadi bagian untuk bersikap ramah terhadap yang lain dan memiliki budaya yang baik sebagai makhluk sosial. Kegiatan sekolah juga akan menjadi jembatan bagi terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Kebiasaan peduli lingkungan diharapkan mampu untuk membentuk budaya positif yang pada akhirnya menjadi budaya sekolah. Lingkungan yang bersih,
mengajarkan anak-anak kebiasaan yang baik untuk merawat bumi di masa depan. Dengan melakukan penghijauan, memelihara tanaman, melakukan pemilahan sampah, dan memanfaatkan limbah baik organik maupun non-organik. Di samping itu, ada pesta kita, peduli sampah di sekitar kita, yang merupakan bagian dari kegiatan pemilahan dan pemanfaatan limbah organik dan non-organik melalui proyek P5, dan ada pembuatan ekoenzim yang dilakukan pada ekstrakurikuler Sainpreneur. Itu lagi bikin apa kalian? Ini Rencana mau bikin celengan sama apa? Tempat pensil. Berapa? Mau bikin berapa? Banyak berapa? 10 ya. 10 nanti dibagiin ya sama teman-teman berarti. Ada pula pameran karya Nah, ini lagi bikin tempat pensil atau apa itu? Sedotannya dari bahan bekas kan itu? Bahan bekas. Ada pula pameran karya dari bahan bekas. Itu yang satunya mau bikin lagi enggak? Oh, yang ini ya. Dengan tema peduli Kertas. Rencana mau bikin lagi nggak? Apa udah? pameran 3? karya Cuma 3? di mana kegiatan berupa pameran hasil karya. Lagi bikin apa, Mas? Figura. Fotonya mana? Fotonya mau mana? Harusnya kalian harusnya berapa foto dulu, nanti dipajang. Sama ini ya? Pula pameran karya kegiatan berupa pameran hasil karya. Mana tadi katanya bikin kapal? Mana? Nggak apa-apa. Kan ini. Film di sini. Yuk. Di mana kegiatan berupa pameran hasil karya. Ini ada apa? Tank ini? Dengan tema Itu apa? Robot? Robot apa? pula pameran karya Ya, ini ada karya robot pameran hasil karya dari dan juga anak-anak kelas 7G. Itu bahannya dari kertas majalah kayak gitu ya? Habis berapa majalah? kegiatan hasil karya 50.000. Berarti nanti kalau dijual kira-kira laku berapa nih? Modalnya aja 50.000. pula pameran karya dari Oh, 65 boleh ya. Ya besok dipasang ya waktu bazar. Siapa tahu ada yang berminat. dan juga market day. Dan berkarakter menjadi contoh selama datang bagi siswa SMA. Maka sekolah berupaya membangun budaya positif yang menjadi dewasa. Sekolah perlu menyediakan lingkungan aman, nyaman bagi siswa berkebutuhan dan mencipta diri mereka selain menyediakan keseimbangan dan kesepakatan kelas, peran guru dalam proses kontrol dan sehingga kebutuhan dasar siswa dapat terpenuhi. Sekolah juga mengapresiasi perkembangan karakter siswa. Untuk mengapresiasi kegiatan proyek penguatan sekolah memfasilitasi dengan kegiatan karya kegiatan pamer karya dengan tema kepedulian sekolah, kepedulian lingkungan dan kearifan lokal ini mengusung proyek market day, pameran karya dan belajar. Jadi sarana siswa
Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.